Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitriani. Saya adalah mahasiswa S2 jurusan Pendidikan Dasar di IKIP Siliwangi Cimahi dengan nomor NIM 256100026. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan tentang strategi pengelolaan lembaga edupreneur SD Tahfidz Bumi Al-Quran. Presentasi ini disampaikan untuk memenuhi ujian dari mata kuliah kajian edupreneur di pendidikan dasar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Haris Hendriana MPD dan juga Dr. Deden Herdiana Altaftazani MPD. Sebelum masuk ke 8 strategi pelayanan, izinkan saya menyampaikan dulu pendahuluan dari berdirinya SD Tahfidz Bumi Al-Quran ini. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan dasar adalah masa krusial bagi anak. Mendidik anak di era derasnya arus informasi yang tidak jarang dapat merubah karakter baik menjadi karakter buruk. Di sisi lain, orang tua modern sangat mendambakan sekolah yang bisa mengintegrasikan kurikulum nasional dan nilai-nilai Al-Quran tanpa membebani anak. Menjawab keresahan inilah, SD Tahfidz Bumi Al-Quran hadir sebagai inovasi edupreneur. Kami menawarkan solusi nyata melalui 8 strategi pengelolaan layanan untuk mewujudkan sekolah yang unggul dalam akhlak dan prestasi. Sebagai lembaga edupreneur yang kami memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, integrasi pendidikan yang holistik dengan 4 kurikulum. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum tahfidz, tahsin, dan tilawah. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan nasional yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Qurani. Yang ketiga adalah kurikulum diniyah yang diimplementasikan dengan praktik ibadah sehari-hari. Dan yang keempat adalah kurikulum adab dan akhlak yang berupa pembinaan karakter yang berdasarkan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, tujuan utama kami adalah target dan capaian hafalan, yaitu target lulusan minimal hafal 3 juz dengan derajat mungkin. Yang ketiga adalah profesionalisme layanan pendidikan kami. Kami memiliki 3 prinsip layanan. Yang pertama yaitu fast response, yang kedua adalah service excellence, dan yang ketiga adalah zero complaint. Yang keempat adalah kemitraan dengan orang tua. Pendidikan anak di sekolah tidak akan berhasil sepenuhnya tanpa kolaborasi dengan orang tua. Oleh karena itu, SD Tahfidz Bumi Al-Quran mengadakan sekolah orang tua dan laporan bulanan kepada orang tua sebagai progres dari perkembangan anak-anaknya sebagai peserta didik di sekolah kami. Dan yang kelima, tujuan utama adalah kemandirian lembaga, yaitu membangun ekosistem pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan secara finansial untuk dapat terus melakukan pengembangan SDM dan inovasi metode pembelajaran serta memberikan peluang beasiswa prestasi. Pertama yaitu perancangan produk atau layanan. Dalam konteks sekolah dasar Islam berbasis Al-Quran, perancangan layanan diwujudkan melalui integrasi kurikulum nasional dengan program tahfidz, pembinaan adab, serta penguatan karakter Islami. Rancangan yang akan diterapkan di SD Tahfidz Bumi Al-Quran yaitu yang pertama, kurikulum integratif, yaitu 1. Kurikulum pendidikan nasional yang diintegrasikan dengan kurikulum Al-Quran atau nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, kurikulum tahfidz Al-Quran. Yang ketiganya, kurikulum diniyah yang diimplementasikan dalam ibadah sehari-hari, yaitu praktek sholat 5 waktu, praktek doa-doa harian, dan juga praktek bacaan-bacaan hadis-hadis pendek. Yang keempat, kurikulum adab dan akhlak Islami. Yang kedua, program unggulan kami adalah 1. Lulusan minimal hafal 3 juz dengan derajat mungkin dengan matan jazari. Yang kedua, lulusan bisa berkomunikasi bahasa Arab dengan level basic. Yang ketiga, sekolah di SD Bumi Al-Quran sudah plus dengan sekolah agama. Jadi lulusan tidak usah sekolah agama lagi dan sudah mendapatkan sertifikat diniyah. Yang ketiga adalah kustomisasi. 1. Kelas bawah didampingi 2 guru jika jumlah siswa di atas 15.
Yang kedua, pendampingan khusus bagi siswa yang tertinggal. Strategi yang kedua adalah strategi produksi atau pelaksanaan pendidikan. Dalam layanan pendidikan ini, kami berfokus pada proses penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, baik dalam aspek pedagogik maupun penguasaan Al-Quran, serta menerapkan metode pembelajaran yang terstandar. Adapun strategi produksi yang kami terapkan adalah sebagai berikut. Untuk rekrutmen guru, pertama, guru tahfidz, yaitu hafidz-hafizah atau minimal memiliki kompetensi tajwid. Yang kedua, guru kelas dengan berkompetensi dan berkapasitas. Yang ketiga, guru tahfidz dan guru kelas itu harus memiliki kemampuan pedagogik di SD. Yang kedua adalah standarisasi. Yang pertama, untuk metode menghafal, kami menggunakan metode Umi yang diadaptasi latar belakang siswa. Yang kedua, untuk pendidikan nasional, kami memakai modul pembelajaran terstruktur sesuai dengan rekomendasi Kemendikbudristek. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi, yaitu satu, aplikasi mode pembelajaran dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah video murajaah untuk memudahkan siswa belajar di rumah. Yang ketiga adalah aplikasi tahsin tilawah untuk memudahkan siswa dan juga SDM, guru semua untuk mengakses dimanapun mereka bisa belajar tahsin. Strategi yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini diarahkan pada upaya membangun citra positif dan meningkatkan daya tarik lembaga di mata masyarakat. Adapun promosi yang kami lakukan adalah yang pertama, promosi digital. Satu, yaitu berupa konten kegiatan belajar dan hafalan siswa di media sosial, baik TikTok, IG, FB maupun YouTube. Dua adalah promosi ke sekolah-sekolah PAUD, RA, TK, dan setaranya. Yang ketiga adalah testimoni wali murid melalui angket atau mungkin survei yang dilakukan dari sekolah kepada orang tua siswa. Dan yang keempat adalah brosur dan spanduk. Strategi yang kedua dalam pemasaran ini adalah branding religius. Satu adalah menampilkan kegiatan harian siswa yang islami, yaitu sholat berjamaah dan tahfidz. Yang kedua adalah menyebarkan video adab dan akhlak melalui media sosial. Strategi pemasaran yang ketiga adalah kami mengadakan event-event. Yang pertama adalah open house sekolah. Kami membuka siapapun yang akan bersilaturahmi kepada kami sebagai syiar lembaga atau syiar sekolah. Yang kedua adalah kami mengikuti lomba tahfidz atau lomba keagamaan keluar sistem sekolah. Yang ketiga adalah menyelenggarakan lomba untuk usia pra-SD, baik itu lomba mewarnai, lomba tahfidz ataupun dan sejenisnya. Hal ini diupayakan untuk membuat citra positif, meningkatkan daya tarik, dan membangun kepercayaan masyarakat. Strategi yang keempat adalah strategi distribusi. Kami menyediakan layanan pendidikan yang mudah diakses, berkualitas, dan menjangkau lebih luas. Adapun strategi distribusi yang pertama adalah offline, yaitu satu, lokasi sekolah kami yang strategis dan nyaman, dilingkungin dengan bubukitan yang hijau dan udara yang bersih. Yang kedua adalah fasilitas kebutuhan siswa yang memadai, yaitu kelas, ruang kelas untuk belajar yang representatif. Yang kedua, tempat ibadah yaitu musola yang mencukupi semua kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah ruang-ruang untuk mendukung pembelajaran yaitu perpustakaan, laboratorium komputer, dan juga tempat multimedia yang memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Dan juga tak kalah penting adalah jumlah MCK yang memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah sistem keamanan, kebersihan, dan ketertiban yang terintegrasi dengan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Strategi distribusi yang kedua adalah strategi online atau daring. Pertama, kelas tambahan atau murojaah online untuk akselerasi siswa. Yang kedua adalah tugas tambahan pelajaran di waktu libur. Pembelajaran fleksibel, terhubung, dan mendukung akselerasi hafalan serta akademik.
Strategi distribusi yang ketiga adalah kemitraan. Pertama, kemitraan dengan masjid terdekat. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sholat Jumat siswa dan juga acara-acara hari besar Islam lainnya. Yang kedua adalah kolaborasi atau kemitraan dengan lembaga tahfidz. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan guru tahfidz yang terkadang sulit sekali dilakukan kalau kita mencari di masyarakat luas. Yang ketiga adalah komunitas parenting muslim. Hal ini dilakukan agar pola asuh di rumah dan pola asuh di sekolah itu sama, sehingga proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dan kemitraan yang keempat adalah dengan tokoh dan lembaga Islam sekitar. Hal ini untuk menjalin silaturahim dan untuk sebagai pembelajaran bagi lembaga dalam rangka berkelanjutan dan berkesinambungan. Dengan bersinergi memperluas jangkauan layanan dan memperkuat ekosistem pendidikan Islam. Masuk ke strategi yang kelima, yaitu pelayanan pelanggan. Dalam lembaga pendidikan SD Tahfidz Bima Al-Quran, kami menitik beratkan pada upaya menjaga kepuasan dan loyalitas wali murid serta peserta didik. Hal ini kami wujudkan dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu laporan perkembangan. 1. Perkembangan rapor tahfidz. Yang kedua, laporan akhlak harian. Yang ketiga yaitu raport multiple intelligence. Yang keempat, raport diniyah. Dengan laporan berkala yang transparan untuk memantau perkembangan akademik, hafalan, akhlak, dan potensi siswa, insya Allah mudah-mudahan akan meningkatkan kepuasan wali murid. Yang kedua adalah komunikasi intens melalui 1. grup WhatsApp kelas agar informasi cepat dan update kegiatan harian. Yang kedua, konsultasi rutin dengan guru, yaitu diskusi perkembangan dan solusi bersama. Yang ketiga, sekolah orang tua atau parenting yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Hal ini untuk mengedukasi dan pendampingan orang tua. Yang keempat, rapat rutin komite adalah kolaborasi dan evaluasi bersama wali murid. Dengan komunikasi yang intens membangun kedekatan, kolaborasi, dan kepercayaan, mudah-mudahan akan tercapai terbangunnya loyalitas dan kepercayaan. Yang ketiga adalah respon cepat terhadap keluhan. 1. Fast respon adalah tanggapan cepat terhadap pertanyaan dan keluhan wali murid ataupun siswa yang sedang mengalami masalah. Yang kedua adalah service excellent, yaitu pelayanan terbaik dengan sikap ramah, profesional, dan solutif baik untuk orang tua maupun untuk siswa. Yang ketiga, dari 2 fast respon dan service excellent ini diharapkan zero complaint, yaitu meminimalisir masalah yang terjadi antara murid dengan orang tua ataupun murid dengan murid lainnya. Kepuasan wali murid adalah prioritas utama kami untuk kepuasan jangka panjang. Strategi yang keenam adalah pengembangan berkelanjutan. Strategi ini meliputi evaluasi program secara berkala, peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan, serta inovasi dalam metode pembelajaran. Adapun strategi ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama, update metode hafalan. 1. Mencari dan mengaplikasikan metode tahsin dan tahfidz yang sesuai dengan kearifan lokal. Yang kedua, menguji hafalan dan bacaan Al-Quran di depan orang tua atau tasmi. Yang ketiga, tasmi sekali duduk seluruh jumlah hafalan di akhir tahun ketika kelulusan. Yang kedua adalah pelatihan guru rutin. 1. Ada pelatihan rutin tahunan. Yang kedua ada pelatihan rutin semesteran. Yang ketiga adalah pelatihan rutin trimester. Yang ketiga adalah evaluasi. Pertama, rapat evaluasi dan persiapan materi ajar rutin 2 pekanan. Yang kedua adalah evaluasi melalui G-form atau angket kepuasan orang tua, dengan evaluasi berkala untuk perbaikan dan berkelanjutan dan peningkatan mutu layanan. Yang keempat adalah pengembangan program. Pertama, tahsin untuk orang tua. Yang kedua, camp Quran saat liburan. Dan yang ketiga adalah mabit dan daurah siswa. Dengan demikian, lembaga mampu beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman. Strategi yang ketujuh adalah strategi keuangan. Strategi keuangan dalam Edupreneur bertujuan untuk menjamin keberlanjutan operasional lembaga pendidikan. Adapun strategi keuangan yang kami terapkan adalah sebagai berikut. Pertama adalah model biaya, yaitu adanya SPP bulanan dan uang pangkal. Yang kedua, diversifikasi, yaitu program tambahan berbayar atau kelas tahsin, contohnya kelas tahsin dan privat. Yang ketiga, adanya beasiswa.
Untuk beasiswa ini dikhususkan untuk siswa berprestasi atau kurang mampu. Yang keempat adalah transparansi keuangan. Transparansi keuangan adalah bertujuan untuk membangun kepercayaan lembaga dan orang tua siswa. Dan yang kelima adalah ekspansi sumber keuangan lembaga. Yang kami terapkan ada 3, yaitu pertama kantin sekolah, yang kedua koperasi sekolah, yang ketiga adalah investasi keuangan sekolah. Strategi yang ke-8 adalah branding dan reputasi. Branding dan reputasi merupakan aset penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan berbasis edupreneur, dalam hal ini SD Tahfidz Bumi Al-Quran. Strategi branding yang kami terapkan adalah pertama yaitu positioning. Positioning kami adalah SD Islam berbasis Al-Quran yang unggul dalam akhlak dan prestasi. Yang kedua adalah konsistensi, yaitu disiplin program tahfidz dan ibadah harian. Yang ketiga adalah publikasi, mempublikasikan prestasi siswa dan kegiatan Islami yang dilakukan siswa sehari-hari. Dan yang keempat adalah alumni, menampilkan lulusan yang berhasil dan alumni bisa istiqomah dalam nilai-nilai akhlak. Publikasi kegiatan dan capaian siswa serta konsistensi dalam menjaga kualitas layanan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Demikianlah 8 strategi layanan edupreneur SD Tahfidz Bumi Al-Quran. Semoga SD Tahfidz Bumi Al-Quran dapat menjadi sebaik-baik manfaat untuk umat. Sekian dari saya. Hatur nuhun, terima kasih, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.